Cara menurunkan rabun jauh atau mata minus bagian keempat. Jadi di bagian keempat ini kita akan bahas tentang active focus. Di langkah keempat kita akan bahas tentang active focus atau active focus. Ini basically pada dasarnya itu kita memfokuskan objek yang blur, ya, objek yang buram menjadi fokus, teman-teman. Ini kalian bisa lihat, ini buram jadi fokus. Kalian bisa baca juga di Google, apa itu active focus pada mata. Ini adalah kemampuan mata untuk menyesuaikan fokusnya pada objek yang berjarak berbeda. Ya, ini kalian bisa baca secara detail. Jadi pada dasarnya itu kalian memfokuskan objek yang agak buram menjadi jernih, teman-teman. Ya, jadi nggak susah, nggak ribet. Makanya di langkah pertama itu ada kacamata jarak jauh dan kacamata jarak dekat. Atau kalau minus kalian nggak tinggi, jarak dekat itu nggak perlu kacamata. Jadi apa yang kalian lakukan pas kalian lihat HP, lihat teks ya, atau pas kalian lihat komputer, lihat papan tulis, itu kalian nggak mau terlalu jernih, teman-teman. Kalian harus latih mata kalian biar dia buram sedikit. Ya, agak buram sedikit, teman-teman. Ini yang aku maksud. Nah, jadi kalian nggak mau memanjakan mata kalian melihat terlalu jernih. Kalian mau sedikit aja ya, sedikit buram, sedikit blur, atau yang sedikit parah blurnya, itu kalian coba kedip mata, itu akan fokus dia. Jadi kalian pelototin terus kan kedip. Nanti ada suatu kala itu dia akan menjadi jernih, teman-teman. Ini yang dinamakan active focus. Misal nih, aku lagi nonton anime atau kalian nonton drakor atau nonton film Jepang, terserah. Pokoknya kalian lihat ya, misalnya ya subtitlenya. Ini kan jelas banget nih. Jelas banget. Ini aku mau mundur sedikit. Ya, aku mundur dikit. Nah, ini udah agak buram nih. Ah, ini kedip-kedip mata, kedip terus jelas dia kan. Nah, bagus. Kita pertahankan terus kedip mata dia buram lagi, teman-teman. Jadi kita maju dikit, dia jernih. Kita coba mundur dikit lagi. Agak buram, kita kedip lagi. Jadi dia jernih. Kita ulang terus, teman-teman. Ini yang namanya active focus. Jadi kalian nggak mau manjakan mata kalian lihat terlalu dekat. Kalian mau mundur sedikit, ya. Ini bisa pakai kacamata atau tanpa kacamata, tergantung minus kalian berapa. Kalau minusnya dikit di bawah 3, itu lihat dekat tidak perlu kacamata. Kalau kalian minusnya di atas 5, kalian lihat dekat mungkin butuh kacamata yang powernya kecil. Ya, kalian butuh kacamata yang diopternya minusnya kecil. Kalian cari tahu berapa. Idealnya itu sekitar minus 1,5 sampai minus 2 dari full diopter. Dari full diopter kacamata jauh. Itu adalah kacamata khusus lihat dekat untuk nonton atau lihat HP. Itu tergantung dari minus kalian. Sekali lagi, kalau minus kalian kecil, kalian lihat dekat itu tidak perlu kacamata. Kalau minus kalian tinggi, ya kalian mungkin butuh kacamata yang powernya itu sedikit, ya, yang minus diopternya itu jauh lebih kecil daripada kacamata yang lihat jauh. Makanya di langkah 1 itu gua suruh kalian beli kacamata lihat jauh untuk kacamata lihat dekat. Jadi active focus ini kalau dijelasin lumayan kompleks ya kalau mau dijelasin, tetapi basically itu aja sih. Pada dasarnya itu kalian memfokuskan objek yang agak buram menjadi jernih. Kalau kalian mau pelajari lebih lanjut, kalian bisa YouTube sendiri, active focus. Ini kalian bisa translate. Ya, active focus seperti yang aku bahas tadi itu adalah kita coba melihat objek yang agak buram terus kita kedip-kedip jadi jernih. Nah, misal ini aku pakai kacamata, aku mau keluar bawa motor. Jadi aku udah beli kacamata jauh yang minusnya 0,25 di bawah preskripsi, teman-teman. Misalnya waktu itu aku cek dokter mata dan katanya, oh ini minus 3. Jadi aku beli kacamata minus 275, aku pakai, aku berkendara, naik motor nih. Aku lihat jauh, itu mungkin di atas 10-20 meter aku lihat jauh, mungkin ada billboard, papan, atau ada gedung-gedung, ada tulisan, itu dia agak buram sedikit. Aku pelototin, terus aku kedip sedikit, kedip lagi, nanti dia jernih, teman-teman. Nah, pas jernih ini kalian nggak bisa tahan terlalu lama. Kalau kalian tahan mungkin beberapa detik itu akan perih matanya. Jadi nggak apa-apa, kalian kedip aja lagi. Nanti dia jadi buram lagi. Jadi active focus itu kalian mempertahankan yang namanya kejernihannya, teman-teman. Pas dia jernih, pas kita kedip nih jernih kan. Kalau kita tahan pedih, teman-teman. Jadi kita
kedip lagi nanti dia akan buram. Jadi kita terusin itu, dan lama kelamaan otot mata kalian akan beradaptasi, dan lama kelamaan mungkin di minggu kedua, minggu ketiga, bulan kedua, bulan ketiga itu kalian bisa tahan kejernihannya lebih dari 10 detik misalnya. Dan semakin kalian latih aktif fokus, semakin terbiasa mata kalian untuk melihat jauh objek yang buram, dan pas kalian fokuskan dia akan menjadi jernih. Ya, jadi mata kalian ini punya kecerdasan tersendiri, dan mata kalian ini pengen sembuh. Makanya itu kalian ikuti langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Kalian ikuti. Coba dulu 1 minggu, 2 minggu, itu kalian akan tahu faktanya. Fakta mata kalian, ternyata mata kita nih mau sembuh loh. Ternyata mata kita kalau kita kedip-kedip, kadang objek yang buram itu bisa jadi jernih. Nah, di situ kalian akan sadar bahwa oh, ternyata orang yang jual kacamata ini selama ini berbohong gitu, bilang pakai terus ya kacamatanya, padahal kalau kita nggak pakai kacamata atau kita beli kacamata 0,25 di bawah full powernya, full diopternya, oh ternyata yang buram itu pas kita kedip terkadang dia jernih gitu. Jadi kasih ruang gitu untuk mata kalian sembuh. Karena mata kita memang mau sembuh gitu. Mata kita nggak suka pakai kacamata. Jujur lah, semua orang yang aku tanya, yang beli kacamata awalnya juga nggak mau pakai kacamata bro. Gue juga nggak suka. Pas awal aku beli kacamata, anjir ini nyebelin banget nih, kayak ada yang ngeganjel gini di mata gue. Nyebelin lah pakai kacamata. Cuma waktu dulu kita itu kan, waktu dulu aku kecil masih bodoh gitu. Aku nggak menentang kata yang jual kacamata, ini nggak bakal sembuh. Ini miopia udah rabun jauh udah selamanya, lu akan minus terus, pakai terus kacamatanya ya biar nggak makin parah. Anjing, gua udah pakai bertahun-tahun, nambah terus cok, nambah sampai dari -1 lebih naik ke -4. Dan disitulah ketololan gua, itu gua sadar bahwa anjir gua ditipu selama ini. Jadi gua belajar anatomi mata, gua belajar sama orang Rusia, orang India, orang Amerika. Ribuan orang di sana udah terbukti matanya minus bisa sembuh gitu, mata minus bisa turun. Dan gua praktekkan apa yang mereka ajarin di video-video di YouTube itu. Ada yang sun gazing lah, ada yang pagi-pagi keluar, ada yang lihat jauh, ada pakai kacamata diferensial. Itu yang di langkah 1 ya, itu udah aku bahas teman-teman. Udah aku rangkumkan 2 tahun pengetahuan aku di video-video series ini. Jadi kalian tinggal ikuti aja gitu. Ikuti, kalian praktek, kalian coba, kalian catat. Ya, kalian catat, buat diary, buat kayak jurnal sendiri. Oh, aku hari ini, tanggal ini aku mulai latihan mata gitu, aku keluar. Dan jadikan ini kebiasaan gitu teman-teman. Biar kalian udah nggak effort lagi, udah nggak berusaha keras gitu, nggak try hard. Kayak gosok gigi gitu, lu udah nggak mikir lagi gosok gigi. Sama juga aktif fokus, itu udah nggak mikir lagi. Jadi otomatis lu kalau nonton drakor atau main game, itu kalau terlalu jelas, lu mundurin kepala lu dikit sampai agak buram. Atau lu pas kacamata kan, kalau jernih lu mundurin dikit, agak buram dikit. Terus kedip, udah jernih. Nah, mundurin dikit. Jadi latihan terus teman-teman. Awal-awal memang agak nyebelin gitu kan, karena mata kita udah terbiasa, udah malas untuk aktif fokus. Jadi kita latihan dulu sampai terbiasa, nanti jadi otomatis gitu, kayak sikat gigi. Jadi lu kayak udah mau tidur gitu, udah otomatis sendiri gosok gigi ya. Sama juga dengan aktif fokus, ini adalah kebiasaan yang perlu kita bangun, yang butuh effort di awal-awal, tetapi akan menjadi otomatis teman-teman. Dan inilah yang menjadikannya kebiasaan jangka panjang. Ingat ya, kebiasaan tanpa tujuan itu akan menjadi penderitaan. Jadi kalian harus punya tujuan untuk kebiasaan positif kalian. Dan kalian ikuti aja langkah yang gua share di video 1, video 2, video 3, video 4, dan nanti video 5. Kalian bisa lihat, nonton semuanya di playlist Rabun Jauh atau Mata Minus. Itu gua udah rangkumkan semua pengetahuan gua tentang cara menurunkan rabun jauh atau mata minus. Semoga bermanfaat teman-teman. Langsung dipraktekkan aja. Nanti kalian bisa chat di Instagram gua. Kalau kalian udah dapat hasil dalam 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian bisa sharing story kalian, ya, kisah hidup kalian
perjalanan mata minus kalian bisa share DM ke gua. Nanti mungkin kita saling berbagi lah di akun ini atau di channel YouTube.